Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review dan juga merakit kit dari DDVC model ini. Jadi seperti ini ya, kitnya ini merupakan kit Tridagger X. Ini merupakan kit yang dimiliki oleh Ryo Takaba di anime Let's and Go. Dan ini merupakan kit replika dari produk Tamiya untuk Tridagger X juga ya. Jadi kit yang menggunakan chassis Super One. Dan seperti ini penampakan box depannya. Dan pada sisi sampingnya kita bisa lihat ini terdapat image yang sama dengan yang bisa kita lihat pada box dari kemasan Tamiya brand. Hanya saja diedit sedikit oleh pihak DD brand ya. Ya namanya juga replika ya guys ya. Dan kita bisa lihat untuk bagian sisi samping satunya lagi, ini juga diedit pada bagian power champ baterainya ya. Dan beberapa komponen lain juga dilakukan perubahan seperti warna kombinasi gear rasionya tadi itu juga tidak sesuai untuk gear 4:1. Nah, kita langsung buka untuk boxnya ya. Pertama yang kita dapatkan di sini adalah bodinya. Jadi seperti yang sudah-sudah dan di semua review DD brand yang sudah saya lakukan, untuk DD brand ini saya bilang quality cetaknya cukup baik. Jadi kalau kita lihat di sini untuk bodinya pun tidak kalah dengan produksi Tamiya. Nah, hanya saja untuk bagian velgnya kalau kita lihat dari dekat, ini sedikit ada bagian plastik yang bleber ya, jadi dari cetaknya tidak clean, berbeda dengan wheelset yang kita dapatkan dari kit Tamiya untuk Super One chassis Tridagger juga. Nah sebelumnya saya juga sudah lakukan review untuk Neo Tridagger ZMC ya, jadi nanti kalian bisa lihat di akhir video kalau sudah saya upload akan saya sertakan linknya. Kita lanjut ya, untuk item berikutnya yang kita dapatkan adalah tire setnya. Ini merupakan tire set small diameter, jadi ini cukup soft, kita tidak mendapatkan tire set yang hard. Dan berikutnya kita bisa lihat untuk sayap tengahnya seperti ini. Center wingnya sedikit agak berbeda dari segi warna dari yang Tamiya original. Lalu berikutnya kita mendapatkan roller depan dengan o-ring karetnya. Dan kita akan lihat lebih dekat untuk chassis Super One-nya. Nah, jadi seperti ini guys, untuk chassis Super One-nya. Kalau kita lihat di sini, cetakannya cukup baik ya. Jadi tidak ada bagian plastik yang bleber. Dan dia cukup clean. Nah, nanti kita lihat nih, saat kita pasangkan semua komponennya, kalau misalkan dia tidak presisi, maka akan terjadi kendala saat mobil kita nyalakan. Nah, kita lanjut terlebih dahulu ya. Untuk part berikutnya kita mendapatkan gearbox-nya beserta komponen lain dari chassisnya ya, seperti bushing plastik, roller plastik, switch on off, dan juga pengunci baterainya. Nah, kita akan lihat sekilas saja untuk manual instruction ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, ini DD brand mengcopy dari manual instruction-nya Tamiya. Hanya saja untuk segi layout dia sedikit berbeda. Jadi diperkecil dan kelihatan untuk hasil printingnya juga kurang jelas ya. Tapi overall kurang lebih sama karena ngambil plug dari Tamiya punya. Next kita mendapatkan stikernya. Jadi seperti ini stikernya. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, next perintilan kecil-kecilnya seperti biasanya ya. Ada shaft dan lain-lain. Nah, ini saya mau menunjukkan untuk mesin single shaft untuk Yika. Jadi kalau kalian sudah lihat review saya untuk kit-kit Yika ya. Yika itu biasanya double shaft untuk motornya juga. Sedangkan untuk kit DD beberapa saya melakukan review juga itu mendapatkan motor Yika single shaft. Jadi ini cukup kencang bawaannya. Nah, nanti kita akan coba lihat lebih dekat untuk mesinnya. Next kita mendapatkan gear setnya. Jadi ini gear set dari DD selalu berwarna seperti ini ya, berbeda dengan warna gear set dari Tamiya. Jadi untuk crown gearnya berwarna coklat, untuk counter gearnya berwarna ungu, dan juga spurnya berwarna orange. Ini rasionya sih tadi tertulis 4:1 ya, cuma nanti nggak tahu, kita bisa coba cek lebih detail lagi. Nah, next kita lihat perintilan lainnya seperti terminal, o-ring karet, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam boxnya kita bisa lihat ada printing untuk produk-produk Mini 4WD lainnya. Dan juga komponen lain seperti washer, baut, dan juga eyelet kuningan. Oke, kita langsung lanjut untuk proses perakitan ya. Ini saya time lapse aja ya, biar waktunya nggak terlalu lama. Karena untuk proses build-nya kurang lebih sama dengan building untuk Tamiya brand ya. Jadi yang bisa saya tekankan di sini adalah untuk sensasi merakitnya. Untuk kit DD ini masih bisa dinikmatin. Jadi berbeda dengan kalau kita merakit kit-kit yang dari merek yang berbeda ya, seperti Image misalnya, itu jauh lebih parah kitnya. Jadi nanti ada video tersendiri untuk mereview kit itu ya, kalian bisa cek. Pokoknya itu kit terburuk yang pernah saya pegang dan pernah saya rakit. Ngerakitnya pun sampai ngelus dada saya. Jadi separah itu, dan semoga saya nggak membuat para fansnya Image brand baper ya di videonya nanti. Jadi kalian tunggu aja videonya. Dan kita coba untuk tes RPM-nya. Jadi seperti ini RPM-nya kurang lebih, kalau nggak salah ini kurang lebih sama dengan mesin-mesin tune-nya Tamiya ya untuk Yika ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini saya menggunakan aplikasi Giri ya. Kalian bisa download di Play Store gratis. Dan untuk ke depan ya, saya akan coba ganti dengan mesin SMC saja. Jadi biar nanti kita bisa adu dengan Neo Tridagger ZMC dan Neo Tridagger ZMC Carbon juga. Sehingga mesin harus kita samakan.
Nah, ini kita coba cek di Geary juga untuk RPM-nya menggunakan mesin SMC ya. Kalau kita lihat di sini sekitar 5.900. Jadi ini sedikit ada masalah memang di gearnya. Jadi kalau yang sudah-sudah, kalau kalian lihat video saya, DD ini cetakan kitnya dan overallnya cukup baik. Akan tetapi dia buruk di gear trainnya atau gear mekanismenya. Nah, biasanya gearnya itu seret dan cenderung berisik. Jadi ini kelihatan kalau kita cek di Geary ini dia RPM-nya hanya 5.900. Jadi ini jelas ada yang seret. Saya nggak tahu apa, tapi nanti kita akan coba cari tahu saat tes run. Tapi saat ini sedang kondisi self-isolation corona, jadi kita tidak bisa melakukan tes run dalam waktu dekat. Tapi nggak apa-apa, ini kita pending dulu ya. Kalau kalian lihat di layar, saya tidak lakukan proses painting lebih detail ya. Jadi ini benar-benar saya pasangkan stikernya apa adanya. Hanya saja untuk detailing sederhana pada bagian bodi depannya ini, yang seperti kabel-kabel itu saya warnai dengan marker silver dan juga gold. Nah, setelah selesai seperti ini guys. Jadi kalau kalian bisa lihat di layar ya, ini ada kendala di bodinya. Jadi bodinya ini sedikit pengkang ya. Ini sama kasusnya seperti kit yang saya rakit sebelumnya, yaitu broken gigan untuk sasis Super FM dari DD brand juga. Nah, jadi itu sama penyakitnya, ada di bodinya meleot ya kalau istilahnya. Tapi sasisnya sih cukup presisi kalau saya bilang. Saya udah cek di setting board juga, sasisnya lurus, jadi kemungkinan terbesar adalah masalahnya ada pada bodinya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk bagian kaulnya, fender depan itu kena ban ya. Sama juga untuk bagian belakangnya juga kena ban. Nah, solusinya adalah ini saya kikir menggunakan hobby knife, sedikit aja, yang penting bannya bisa muter. Walaupun saya tahunya pas sudah selesai saya clear sih, jadi ya resiko stikernya rusak, tapi nggak apa-apa, yang penting mobil bisa nyala normal, artinya ban tidak menggesek posisi bodi. Oke, kurang lebih selesai, kitnya sudah selesai, dan berikutnya saya akan coba bagikan tips untuk melihat perbedaan antara Super One original Tamiya brand dan juga Super One DDVC brand. Jadi seperti ini ya. Yang kanan ini merupakan Super One dari kit Neo Tri-Dager CMC Super One Tamiya original. Sedangkan yang kiri ini yang baru saja kita rakit. Kalau kita lihat sekilas memang tidak tampak ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kan tapi di sini kalau kita lihat dari segi gear trainnya atau gear transmissionnya itu beda banget guys. Untuk DD brand ini kalau diputar dalam kondisi idle atau tanpa baterai seperti ini, dia seret. Nah, coba lihat bandingkan dengan yang Tamiya punya. Dia dicolek dikit aja udah muter bannya. Jadi benar-benar presisi dari Tamiya ini luar biasa ya. Anyway, itu opini jujur dan apa yang kalian lihat ada di layar juga ya. Jadi jangan bilang bahwa ini YouTubernya Tamiya fanboy nih. Jadi bukan seperti itu kasusnya. Jadi memang kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek ya saya bilang jelek. Jadi itu tadi untuk gearnya, presisi enggaknya seperti itu. Sedangkan untuk komponen lainnya, ini rollernya untuk o-ring karetnya yang DD ini sedikit lebih besar, lebih tebal ya. Jadi untuk yang Tamiya ini agak sedikit lebih slip. Sedangkan untuk sayap tengahnya, kalau kita lihat di sini dia lebih ngedoff yang Tamiya original. Sedangkan yang DD brand ini lebih gloss dan dia birunya lebih terang ya kalau kita lihat. Jadi itu perbedaannya. Untuk bagian komponen chassis lainnya, bagian belakangnya tidak ada yang berbeda, kurang lebih sama. Tapi bisa kelihatan kalau di dalam pencahayaan seperti ini untuk yang DD brand ini sedikit lebih gelap ya untuk sasisnya ya. Sedangkan yang Tamiya itu abu-abunya lebih light ya. Nah, coba kita lihat lebih dekat untuk gearbox belakang ya. Untuk yang DD ini sedikit ada celah dan ini sama dengan yang Tamiya juga. Jadi kurang lebih ini end resultnya sama ya. Jadi di bagian gearbox memang agak sedikit menganga seperti ini. Baik yang Tamiya dan juga yang DD. Tapi kelihatan di sini untuk yang DD lebih gede ya menganganya ya dibandingkan dengan yang Tamiya. Tamiya lebih rapat ya. Oke, berikutnya kita bisa lihat untuk bagian dalam dari chassisnya tidak ada yang berbeda, kurang lebih sama, hanya saja memang yang Tamiya ini lebih light untuk warna abu-abunya. Sedangkan untuk roller tengahnya ini sama persis, hanya berbeda sedikit saja untuk warnanya, tapi sedikit aja. Jadi kalau dilihat sekilas memang nggak terlalu kelihatan. Sedangkan untuk bagian gear cover depan sama persis, bagian bukaannya juga sama, tampak pinion dari propeller shaft depan ya. Nah, ini yang berbeda nih untuk bagian terminalnya. Untuk yang DD brand itu dia terminalnya tidak bundar pada bagian kutub positif yang menempel pada gearbox belakang. Sedangkan pada Tamiya dia bundar, dia cekung ke dalam. Jadi ini ciri khas dari Super One ya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi samping, untuk derajat kemiringan roller depan itu sama. Lalu untuk roller sampingnya juga tidak ada yang perbedaan yang mencolok ya. Sayapnya juga tampak sampingnya kurang lebih sama, tidak ada yang terlalu berbeda. Nah, sedangkan pada gearboxnya ini kelihatan beda nih. Untuk yang Tamiya original dia ada bunderan sedikit menonjol, menandakan bagian tengah dari counter gearnya. Sedangkan pada DD brand dia rata. Nah, perbedaan lain adalah pada bagian
pengait depan untuk tutup gear cover belakang atau gearbox ya, itu dia agak melengkung untuk yang DD Brand, sedangkan yang Tamiya dia flat atau lurus. Nah, kurang lebih itu perbedaannya ya. Untuk gearboxnya sama, jadi bagian depan kanan samping itu sedikit menganga memang, jadi kurang lebih ya 11-12 lah. Jadi itu tadi guys, untuk kit yang Neo Trailblazer, kalau kalian belum lihat review dan juga build-nya, kalian bisa cek linknya di akhir video ini ya. Nah, jadi itu aja untuk review singkat hari ini. Dan di next video yang Neo Trailblazer ZMC, saya akan lakukan painting untuk bodinya. Jadi warna abu-abunya saya cat dengan warna abu-abu. Nah, penasaran kan gimana? Cukup simple dan hasilnya cukup bagus. Nah, untuk itu jangan lupa ya, cek videonya. Dan untuk library Mini 4WD terlengkap di YouTube hanya di channel saya. Untuk itu jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.